Halo, ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilakukan dengan metode take home. Kini, mari kita simak hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan berikut ini. Bahasan yang akan dibicarakan terdapat 3 poin. Di antaranya, peraturan perundang-undangan mengenai pembahasan peraturan sumber daya air di Indonesia. Pembahasan yang kedua, Sitkom, Sitlakom, dan Esitlakom pada pelaksanaan proyek pembangunan. Dan pembahasan yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya air berkelanjutan Indonesia 25 tahun mendatang berikut dengan rencana pengelolaan sumber daya airnya. Sebelum memulainya lebih lanjut, terdapat satu statement yang mengawali dalam pembahasan misi kali ini, yaitu selamat menikmati indahnya perjuangan. Walaupun berbagai rintangan terus menghadang dalam proses pembuatannya ini, tetapi kita harus tetap semangat dan menikmati segala proses perjuangannya. Mari perkenalkan. Halo, nama saya Dimas Putra Wahyudi dengan NIM 158-20010. Seseorang yang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidupnya dengan segala rintangan yang ada, walaupun menjalankannya dengan berjalan ataupun merangkak. Namun, ia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menggapai semua impiannya. Topik pertama yaitu peraturan perundang-undangan sumber daya air di Indonesia. Pembahasan pertama kali ini yaitu Undang-Undang Dasar yang melandasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang sumber daya air merupakan landasan dasar yang mengelola dan mengatur pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang sumber daya air ayat ketiga berisikan bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ayat keempat berisikan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala bentuk pengelolaan air di Indonesia harus dipergunakan untuk rakyat dan mengimplementasi aspek wawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selain Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi segala hal pengelolaan sumber daya air di Indonesia, terdapat undang-undang yang mendukung pelaksanaannya. Berikut proses dinamika peraturan perundang-undangan sumber daya air di Indonesia. Yang pertama, diberlakukannya Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974. Kemudian dilanjutkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Namun demikian, terdapat perubahan pada Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 kembali ke Undang-Undang Pengairan Nomor 11 Tahun 1974. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara undang-undang tersebut dengan landasan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, muncullah Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 sebagai pengganti dari undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Alasan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yaitu yang pertama, perlunya perundang-undangan yang komprehensif. Kemudian tantangan perubahan iklim. Yang ketiga, perlunya keseimbangan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kelima, keterlibatan pihak terkait. Keenam, penegakan hukum yang kuat. Ketujuh, keterpaduan dengan keberlanjutan. Dan terakhir, kerjasama regional. Dalam kesimpulannya, perubahan perundang-undangan yang terjadi terkait bidang sumber daya air ini dilandasi untuk mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat, mempromosikan keberlanjutan, dan menghadapi tantangan baru yang muncul, seperti perubahan iklim. Dengan perundang-undangan yang kuat dan berkelanjutan, kita dapat mengelola sumber daya air dengan bijaksana
untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Setelah itu, apakah mungkin undang-undang sumber daya air saat ini mengalami perubahan? Tentu, karena hal tersebut mengacu pada beberapa aspek yang sebelumnya sudah dibahas. Di antaranya, yang pertama, adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, pengelolaan air yang berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya airnya. Yang keempat, kebijakan untuk penghematan sumber daya air. Yang kelima, pelindungan terhadap ekosistem air. Yang keenam, inovasi teknologi pemantauan, pemanfaatan, dan perbaikan sistem keairan di Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang air. Perubahan ini harus dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk ahli lingkungan, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengembangkan usulan perubahan undang-undang tentang sumber daya air yang baru untuk memastikan bahwa perubahan tersebut mencerminkan kepentingan masyarakat dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Topik kedua, Sitkom, Sitlakom, Sitlakom dalam pelaksanaan pembangunan. Topik kali ini kita akan membahas terkait konsep Sitkom, Sitlakom, dan Sitlakom pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di dalam keberlanjutan Indonesia. Berbagai macam pengertian dan proses pembentukannya akan dibahas pada topik kali ini. Yang pertama, Sitkom. Apa itu Sitkom? Sitkom merupakan suatu konsep manajemen konstruksi yang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan keberlanjutan pembangunan. Sitkom merupakan singkatan yang terdiri dari Survey, Investigation, Design, Construction, Operation, and Maintenance. Yang kedua, proses perubahan dari Sitkom menjadi Sitlakom. Penambahan land acquisition pada Sitkom sehingga menjadi Sitlakom untuk menciptakan dan mencegah adanya permasalahan disebabkan oleh terjadinya berbagai konflik yang terjadi karena adanya sengketa lahan ketika proses pembangunan berlangsung. Beberapa contoh tragedi yang memicu penambahan land acquisition pada proses pembangunan yaitu pembebasan lahan pada Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah, dan Waduk Nipah di Madura, Jawa Timur. Tahap yang ketiga yaitu penambahan aspek edukasi pada pelaksanaan pembangunan. Public education atau edukasi publik merupakan suatu proses pencerdasan kepada masyarakat tentang perencanaan dan tujuan infrastruktur yang akan atau sedang dibangun. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui infrastruktur apa yang akan dibangun dan manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat nantinya, sehingga diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dan menjaga keberadaan suatu infrastruktur yang telah dibangun. Berbagai konsep tersebut memiliki era perumusan yang berbeda-beda. Sitkom lahir pada tahun 1970, Sitlakom lahir pada tahun 1990, dan Sitlakom lahir pada tahun 2000. Pendidikan karakter anti korupsi di Indonesia sangat penting dilakukan untuk memberantas berbagai kegiatan korupsi dalam proses pembangunan di Indonesia. Prosesnya yaitu pendidikan karakter anti korupsi ini dapat dimaksudkan pada tahap education dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari dan melaporkan segala bentuk tindakan korupsi. Selain itu, agar masyarakat memiliki suatu kepercayaan terhadap sistem yang menolak segala tindakan korupsi, perlu dilakukan transparansi dana ataupun realisasi real sehingga masyarakat mengetahui perihal dana itu digunakan untuk apa saja dalam keberjalanan infrastruktur tersebut dibangun. Selanjutnya, rainwater harvesting. Rainwater harvesting dapat dimasukkan pada tahap education dengan cara melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa sumber air itu dapat diperoleh dari berbagai hal, tidak hanya dari air sungai dan air tanah saja, tetapi juga dapat memanfaatkan dari penyimpanan air hujan sehingga air hujan yang jatuh ke bumi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan di kemudian hari seperti pada musim kemarau.
Edukasi tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan pada kondisi wilayah terhadap pemilihan jenis penyimpanan air hujan yang jatuh ke wilayah tersebut. Setelah dijelaskan pentingnya edukasi dalam proses pembangunan suatu infrastruktur, kini untuk contoh nyata yang dapat dilaksanakan pada lingkungan masyarakat, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya infrastruktur yang dibangun tadi, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan dan menjaganya di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam pembangunan sistem drainase di perkotaan, masyarakat perlu memahami bahwa saluran drainase tersebut bukanlah tempat pembuangan limbah rumah tangga yang dapat menyebabkan terganggunya aliran air di saluran drainase. Topik ketiga, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan Indonesia pada 25 tahun mendatang. Dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengelola sumber daya air 25 tahun mendatang. Sebelumnya, mari kita tonton tayangan berikut ini. Hujan telah menyebabkan beberapa titik banjir di Jakarta. Sudah ada rekan Sabrina Eva Analia dan Rianto Trihutomo dan pilot drone Rizky Andrianto yang akan melaporkan hal ini langsung dari Duri Kosambi, Jakarta. Sabrina, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah surut atau seperti apa? Ya, kalau banjir yang melanda di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, seperti yang bisa Carlos lihat, di sini ketinggian air masih belum surut sejak pagi tadi, atau tepatnya pada pukul 4 pagi, di mana ketinggian air ini memang 1 meter hingga yang paling dalam adalah 1,5 meter. Setidaknya ada 3 RW yang terendam banjir di Duri Kosambi ini, dan juga ada 5 RT, yaitu RT 8, RT 4, 6, 9, dan juga 10 yang tergenang oleh banjir. Penyebab utamanya ini adalah aliran air yang berada di kawasan Cipondo mengalir ke pemukiman warga yang berada di Duri Kosambi ini, dan terutama adalah terkait dengan di sini kali berbatasan langsung dengan para pemukiman warga yang tidak ada tanggul maupun tembok, sehingga aliran air yang berada di kali dapat langsung meluber ke pemukiman warga yang berada di RW 04 di Duri Kosambi, Jakarta Barat ini. Dan kemudian di sini setidaknya ada sekitar 2.000 kepala keluarga dari 3 RW yang terdampak banjir tersebut, dan di sini para warga bisa dilihat masih ada yang berada di rumah mereka, dan ini belum ada beralih ataupun beranjak ke tempat pengungsian. Sejauh ini belum ada juga perahu karet yang membantu untuk mengevakuasi warga di sini, dan juga sejumlah bantuan juga belum ada. Carlos. 2.000 jiwa di sana kemudian belum terlihat mengungsi. Apakah kemudian memang tidak ada tempat pengungsian yang disiapkan pemerintah atau seperti apa, Sabrina? Kalau sebenarnya ada satu tenda tempat pengungsian yang tidak jauh letaknya dari rumah warga, namun di sini memang para warga lebih memilih untuk tinggal di rumah mereka masing-masing karena kemungkinan tenda pengungsian ini hanya ada satu tenda pengungsian, jadi tidak terlalu cukup menampung sejumlah warga yang berada di kawasan di RW 04 yang terdampak oleh banjir ini. Untuk mengetahui secara lebih jelas ya, mengetahui ataupun mengenai banjir yang terjadi di Duri Kosambi ini, saya akan mengundang dengan Pak Naldi. Pak Naldi, Ketua RT 10 RW 04. Oke, Pak, bisa dijelaskan Pak, ini seperti apa para pengungsi ataupun para warga ini tidak ke pengungsian apa? Ya, kalau yang dari RT 4 sampai RT 6, RT 4 sampai RT 6 mereka mengungsi di masjid ya. Yang 890 sementara mereka kebanyakan numpang di rumah warga. Iya. Karena mungkin ya mereka beranggap masih bisa numpang di rumah warga tadi. Pak, benar ya Pak? Dikonfirmasi lagi berapa kepala keluarga yang berada di sini Pak? Kurang lebih 2.000. Dia 3 RT ini. Pak, belum ada bantuan seperti apa di sini? Ya, bantuan sih dari kelurahan itu kemarin ada nasi bungkus 75 bungkus. Setelah yang lain belum ada yang bantu. Cuma perahu karet kemarin ada, tapi mungkin di RT 4 dipakai itu karena lebih agak dalam gitu. Pak, sejauh ini kan berpapasan langsung dengan kali. Ya. Tidak ada tanggul dan juga tidak ada tembok. Ini sudah ada disosialisasikan atau permintaan gitu ke? Udah kita ajukan di Bus Rembang juga, sampai saat ini belum terrealisasi. Kenapa Pak? Ya itu kan kita kurang tahu itu Bu. Yang penting kita dari RW sampai kelurahan udah mengajukan itu. Mungkin ini kalau mau lingkar ini panjang ini Bu, sampai ke RW 5 tembok itu. Udah kita ajukan Bu,
tahun 2016 ini juga kita ajukan. Tahun kemarin kita ajukan belum terrealisasi. Untuk kedepannya ini langkah selanjutnya untuk mengantisipasi banjir, apakah nanti akan dilakukan tembok atau tanggul atau seperti apa? Iya, kita minta ditanggul di tembok itu. Itu bisa mengatasi lah agar air tidak cepat masuk ke lingkungan warga. Oke, Pak, ini bantuan yang diperlukan oleh warga di sini apa, Pak? Sementara kemarin itu ada turun dari Mulai puskesmas pindah kan untuk tempat pengobatan. banjir. Ya, sementara ini warga mungkin konsumsi lah ya, konsumsi atau selimut buat anak bayi gitu loh. Kalau pengobatan kemarin udah dari puskesmas untuk Kosambi udah selama 2 hari udah mangkal di tenda. Jadi warga berobat di tenda kemarin. Untuk kebutuhan makanan, kemudian peralatan-peralatan anak-anak kecil sudah? Belum ada bantuannya. Pak, ini kenapa cuma ada satu tenda yang berada letaknya memang cukup jauh lah kalau misalkan dari dalam sana gitu untuk ke tenda pengungsian? Karena yang lebih tinggi itu memang di situ tempatnya Mbak, namanya di Weswan. Nah, itu tempat lebih tinggi dan tidak mungkin banjir lah di situ. Maka tempat itu untuk 3 RT gitu. Sementara yang 2 RT bisa mengungsi di masjid atau di kantor RW. Pak, ini terakhir himbauan Bapak sebagai ketua RT kepada para warga di sini untuk berhati-hati atau seperti apa? Ya anak-anak, terutama anak-anak ya, jangan bermain-main air ke kali. Soalnya kita kan namanya tiba-tiba air kiriman turun lagi kan bisa menghanyutkan anak-anak ya. Kalau di pinggir jalan sih nggak apa-apa, jangan main ke kali lah sementara ini ya kan. Karena harus sekali kan kiriman kadang-kadang mendadak. Kita juga nggak tahu kan, lagi enak-enak berenang, ya musibah buat mereka kan. Hanya itu bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Bapak. Kami juga turut berduka cita dan juga semoga banjir ini segera surut ya Pak. Kalau memang di Duri Kosambi ini, di kawasan Duri Kosambi, sudah dalam 1 minggu ini ada 2 kali terjadi banjir. Yang pertama hari Jumat kemarin, memang sempat surut 1 hari, kemudian ini banjir lagi pada hari ini pada pukul 4 pagi. Dari permasalahan yang sudah ditayangkan, terdapat berbagai macam solusi yang dapat ditinjau dari aspek teknis maupun non-teknis. Dari segi aspek teknis, dapat dilakukan yaitu normalisasi sungai. Kemudian, kita dapat membuat perencanaan tanggul dan desain master plan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dari aspek non-teknis, dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan di daerah masing-masing. Beberapa cara dalam merencanakan pengelolaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang datang. Aspek utama dalam pengelolaan sumber daya air yaitu berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air. Berbagai pendekatan dilakukan untuk mengetahui berbagai kondisi yang diperlukan dalam perencanaan tersebut. Nah, untuk pendekatan pertama yaitu DISC, yaitu sebuah model untuk menggambarkan perilaku manusia berdasarkan 4 tipe utama, yaitu dominance atau kekuatan, influence atau pengaruh, steadiness atau kestabilan, dan conscientiousness atau kesadaran. Model ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia dan komunikasi untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan yang kedua yaitu TPB atau Theory of Planned Behavior, yaitu perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap individu terhadap perilaku tersebut, norma subjektif atau pendapat orang lain tentang perilaku tersebut, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Teori ini digunakan dalam psikologi sosial untuk menjelaskan dan prediksi perilaku individu dalam berbagai konteks. Pendekatan yang ketiga yaitu CB atau Community Behavior dan OB atau Organization Behavior, yaitu bidang studi yang memeriksa perilaku individu dalam konteks komunitas atau organisasi. Ini mencakup studi tentang bagaimana individu berinteraksi dengan anggota komunitas atau rekan kerja serta bagaimana perilaku ini mempengaruhi kinerja organisasi.
Pendekatan keempat yaitu future search. Future search dengan pendekatan bottom up mengupayakan melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Tahapan dari future search antara lain, yang pertama, audit situasi untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Yang kedua, riset masa depan dan potensi yang dapat dilakukan. Yang ketiga, asumsi-asumsi yang harus digunakan dalam perencanaan tersebut. Yang keempat, perumusan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Yang kelima, rencana strategi yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu komitmen pada rencana oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan kelima yaitu SWOT analysis. SWOT analysis ini menganalisis dari berbagai aspek satu persatu sesuai dengan kondisi pada kenyataan. Analisis SWOT atau SWOT analysis yang dilakukan menghasilkan berbagai macam poin, diantaranya ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Setelah menentukan beberapa aspek yang akan dianalisis, berikut beberapa hasil dari analisis SWOT yang saya dapatkan. Yang pertama ada strength atau kekuatan, diantaranya yaitu sumber daya air yang melimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas dan bekerja produktif. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, meliputi tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan yang masih rendah dan sistem pemerintahan yang masih belum baik ditandai dengan korupsi masih sering terjadi. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Meliputi perkembangan teknologi yang cepat dan penggunaan media sosial yang aktif sebagai wadah sosialisasi dan edukasi. Yang keempat ada threat atau ancaman, diantaranya peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi di Indonesia, propaganda eksternal untuk menghancurkan bangsa, dan bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Dari analisis yang sudah dilakukan, kemudian dapat dirumuskan penanganan dari setiap aspek yang berhubungan. Beberapa rumusan yang dihasilkan yaitu dari aspek hubungan strength dan opportunity, meliputi pembangunan infrastruktur pengelolaan sumber daya air berbasis teknologi dan peningkatan sistem edukasi dengan memanfaatkan media sosial. Dalam aspek hubungan strength dan threat, meliputi peningkatan sistem edukasi agar semakin banyak masyarakat yang berkualitas, kemudian pemutakhiran sistem memantau kondisi alam untuk mitigasi bencana, dan yang ketiga, pendidikan moral untuk membentuk karakter bangsa. Aspek hubungan weakness dan opportunity menghasilkan rumusan penerapan sistem digital dalam pemantauan kinerja stakeholder dan pelaksanaan edukasi. Aspek hubungan weakness dan threat, yaitu peninjauan ulang terhadap kebijakan yang berlaku dan penegakan hukum secara tegas. Setelah perumusan tersebut usai membuahkan hasil, kini berbagai perumusan yang ada perlu dilakukan analisis pembuatan guna menentukan prioritas dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga pelaksanaan perencanaan sumber daya air 25 tahun mendatang akan berjalan efektif dan efisien. Dari beberapa rumusan yang ada, prioritas pelaksanaannya dapat direkam sebagai berikut. Prioritas pertama, yaitu pendidikan moral untuk membentuk karakter bangsa. Prioritas kedua, yaitu peningkatan sistem edukasi dengan memanfaatkan media sosial. Prioritas ketiga,
peningkatan sistem edukasi agar semakin banyak masyarakat yang berkualitas. Prioritas keempat, penerapan sistem digital dalam pemantauan kinerja stakeholder dan pelaksanaan edukasi. Prioritas kelima, peninjauan ulang terhadap kebijakan yang berlaku dan penegakan hukum secara tegas. Prioritas keenam, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air berbasis teknologi. Dan prioritas terakhir, atau prioritas ketujuh, pemutakhiran sistem pemantau kondisi alam untuk mitigasi bencana. Setelah analisis dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan moral dan karakter bangsa merupakan hal terpenting dalam perencanaan sumber daya air 25 tahun mendatang. Namun, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dikeluarkan Transparency International Organization, Indonesia masih memiliki skor 34 dari 100 poin, yang mana hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan menjadi peringkat 110 dari 180 negara. Oleh sebab itu, stop mengikuti ajakan korupsi. Segala bentuk tindakan korupsi harus segera dilaporkan, dan segala bentuk tindakan korupsi harus dihindari. Mau seberapa pun tawarannya, mau apapun segala bentuk dan jenisnya, jangan sekali-kali diterima, dan tolak ajakan tersebut dengan tegas. Saya pun mengimbau untuk diri saya sendiri untuk terus menjaga praktik diri yang berintegritas. Dengan cara jujur terhadap fakta lapangan dan tidak merekayasa data. Penolakan pada ajakan bertindak KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bertanggung jawab terhadap apa yang sedang dikerjakan. Disiplin terhadap pekerjaan. Menghormati pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Dan menjadi tauladan walaupun mendapat hujatan. Berlanjut daripada itu, berikut adalah rencana formulasi diri sebagai suatu alternatif rencana karir pada bidang yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya air di masa mendatang. Hal tersebut memuat data diri, rencana karir, pengamanan diri dan skill, dan rencana aksi nyata. Berikut data diri yang dapat digunakan sebagai analisis terhadap rencana yang saya buat. Yang pertama, deskripsi diri saya sendiri, yaitu saya adalah individu yang memiliki ketelitian yang tinggi dalam mengerjakan suatu persoalan. Dengan keterampilan saya dalam mengolah suatu permasalahan, berbagai pekerjaan akan memiliki hasil yang sangat baik. Kemudian pendidikan terakhir yang sedang saya jalani dan akan segera lulus, yaitu sebagai sarjana teknik dan pengelolaan sumber daya air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kemudian saya juga memiliki pengalaman sebagai pengurus organisasi lingkungan kampus dan luar kampus, menjadi pemagang pada PTPP, mengikuti pengabdian masyarakat, mengikuti unit kegiatan mahasiswa, dan berbagai perlombaan yang sudah saya kerjakan. Dengan data yang berisikan potensi diri saya, rencana karir yang dapat dirumuskan jika pertimbangan dari beberapa aspek, diantaranya dari aspek minat, saya berencana sebagai seorang data analis atau juga bidang desain dan kreatif atau sebagai pengusaha. Jika ditinjau dari aspek pengalaman, mungkin saya akan menjadi seorang konsultan atau kontraktor atau yang bekerja di tim legal atau aspek lain yang saat ini belum ada kepikiran oleh saya. Saya juga dapat menjadi seorang yang bekerja dalam bidang hukum, sosial, ataupun yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan rencana formulasi yang telah dirumuskan, perlu penambahan beberapa peningkatan dan untuk pengembangan diri dan skill yang harus dilakukan. Yang pertama,
pemahaman tentang data analytics dengan mengikuti berbagai macam kursus dan pelatihan. Yang kedua, mengasah skill design dengan melatih membuat proyek-proyek terbaru. Yang ketiga, mengasah critical thinking dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, yaitu mulai menanamkan mental pejuang dan tahan banting sebagai modal menjadi seorang pengusaha. Dengan begitu, aksi nyata dan harus saya lakukan yaitu mengikuti berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dengan disiplin, bertanggung jawab, dan sepenuh hati. Tadi merupakan akhir dari pembahasan kita kali ini. Sebelum mengakhiri pembahasan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan masing-masing. Ya Tuhan, semoga kita selalu diberi kenikmatan dan kekuatan dalam menjalani segala proses perjuangan yang kita lakukan. Semoga kita diberi kelancaran dalam memperjuangkan kemajuan dan kemakmuran negara kita tercinta. Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat untuk kemajuan dan kemakmuran negara kita tercinta. Dan semoga negara Indonesia selalu dalam keselamatan, kesejahteraan, dan kelancaran dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini. Tanpa henti-hentinya, saya menggelorakan untuk terus meresapi kalimat ini. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Saya Dimas Putra Wayudi, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat, dan terima kasih, pamit undur diri.